Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit bersusun-susun tanpa melakukan tiang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghamparkan 7 lapis bumi tanpa memerlukan bulldozer. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan 7 kolam lautan tanpa memerlukan terpal, menurunkan hujan tanpa memerlukan tangki, menumbuhkan pepohonan, mengeluarkan batang-batangnya, mengeluarkan ranting-rantingnya, mengeluarkan daun-daunnya, mengeluarkan bunga-bunganya, mengeluarkan buah-buahnya, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning, merubah rasanya dari pahit menjadi manis. Ini semua adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Salawat dan salam atas junjungan dua alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangannya, pengorbanannya bersama para sahabat, bersama orang-orang Ansar, bersama keluarga dan seluruh pengikut-pengikutnya. Semoga kita diistiqomahkan menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman insyaallah. Hadirin yang mulia, untuk mendengarkan bayan yang bagus, ceramah-ceramah yang bagus, maka hari ini orang buka handphone sudah ketemu di YouTube, di IG. Sangat mudah hari ini mendapatkan ceramah-ceramah yang bagus. Untuk melakukan ibadah juga sudah tersedia masjid-masjid yang bagus, karpet-karpetnya empuk, lantai marmer, dinding batu kuala, kipas angin, bahkan AC tersedia, cahaya lampu 24 jam tersedia. Tapi hadirin yang mulia, untuk berkhidmat kepada umat ini agar perutnya kenyang, ini yang sedikit tidak berimbang di tengah-tengah umat hari ini. Sehingga umat hari ini sibuk untuk mencari makan. Ada yang naik ke gunung, turun ke lembah, ada yang menyeberangi lautan untuk cari makan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sahabat ini lapar, mereka tidak naik ke gunung, mereka tidak turun ke lembah, mereka tidak menyeberangi lautan, mereka tidak pergi ke warung Tegal, tidak pergi ke warung Padang. Mereka kalau lapar pergi ke masjid. Kalau orang Lampung lapar biasanya pergi kemana Pak?
Inilah bedanya kita dengan sahabat radhiyallahu anhu. Kalau sahabat lapar, mereka ke masjid. Kalau orang Lampung lapar, mereka ke dapur. Mereka ke warung. Padahal cita-citanya sama, kepingin punya kedudukan yang sama dengan sahabat bersama Rasulullah di dalam surga. Tapi arahnya berbeda. Maka hadirin yang mulia, kita harus meniru apa yang ada di zaman Rasulullah SAW, supaya umat hari ini tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang merepotkan. Sahabat apabila mereka lapar, mereka datang ke masjid. Hari ini masjid kita kosong dari makanan. Hari ini masjid kita kosong dari minuman. Padahal masjid Nabi selalu ada makanan, selalu ada minuman. Hanya di masa paceklik betul tidak ada makanan. Tapi dalam masa kehidupan yang normal selalu ada makanan. Harta Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha itu habis. Bukan harta itu dibagi-bagikan dalam bentuk duit, bukan. Tapi tiap hari potong kambing, potong unta untuk makan-makan. Saya dengar ulama katakan untuk menyatukan hati umat ini, rahasianya dua. Inilah dua rahasia Nabi menyatukan umat, yakni makan-makan, jalan-jalan. Sederhana. Apa itu? Makan-makan, jalan-jalan. Orang Kamboja katakan beng-beng, pek-pek. Makan-makan, jalan-jalan. Kalau orang Filipina katakan makain-kain, magglakat-glakat. Ini rada unik bahasa orang Filipina, bahasa orang Tagalog. Makain-kain, magglakat-glakat. Makan-makan, jalan-jalan. Orang-orang dakwah ini kenapa satu hati? Karena hari-hari makan-makan, jalan-jalan. Pengurus masjid ini kalau tidak makan-makan, jalan-jalan, pengurus yang satu kepingin bikin menara, pengurus yang kedua kepingin bikin WC. Itu bisa berantem, ngambek-ngambekan. Tapi kalau hari-hari makan-makan, jalan-jalan, insya Allah satu hati. Suami istri tidak makan-makan, jalan-jalan, itu bisa pecah hati, bisa pecah piring. Apalagi kalau dia makan-makannya dengan teman sekantor, bahaya. Tapi kalau dia makan-makan, jalan-jalan bersama istri, satu hati. Ini rahasia yang sebenarnya nggak boleh sering-sering dibicarakan. Karena kalau rahasia dibicarakan nanti bukan rahasia lagi. Tapi karena ini amalan Nabi SAW, maka kita harus beritahu orang-orang untuk menyatukan hati umat ini. Makan-makan, jalan-jalan, beng-beng, pek-pek, makai-kai, meglakat-gelakat. Dan kalau ada orang Filipina datang ke sini, kasih tahu, saya mengajak kamu makain-kain, meglakat-gelakat.
sejarah yang kita baca, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lapar, maka dia pergi ke masjid. Menyusul Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia melihat ada Sayyidina Abu Bakar duluan ke masjid. Maka dia tanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau di masjid?" "Aku lapar, Man." "Nah, kamu ngapain ke sini?" "Sama, aku juga ke sini karena lapar." Jadi sahabat, kita baca sejarahnya, kalau lapar mereka kemana? Ke masjid. Tapi hari itu sedang terjadi pecah belah di kota Madinah. Tidak ada makanan. Rasulullah SAW datang. Mereka berdua saling pandang memandang. Rasulullah datang. Pasti ini hubungannya dengan perut juga. Tapi Rasulullah sudah tahu hari itu tidak ada yang takaza bawa makanan. Rasulullah ngajak, "Ayo kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari." Mereka bertiga datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Datang ke rumah Abu Ayyub, tidak ada Abu Ayyub, dia lagi di kebun. Yang ada istrinya. Maka istrinya persilakan Rasulullah duduk, kemudian pergi ke kebun mencari suaminya. Dia panggil suaminya, "Wahai suamiku, ada tamu di rumah. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar." Maka apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Ini adalah pelajaran buat kita kalau ada tamu di rumah. Apa yang dilakukan Abu Ayyub Al-Ansari? Segera manjat pohon kurma, saudara-saudara. Ini sunnah sahabat. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita, kita harus segera manjat pohon kurma. Kalau tidak ada pohon kurma, pohon kelapa jadilah. Pohon mangga juga boleh. Pohon pisang juga boleh. Jangan tamu itu dibiarkan udah setengah jam tidak ada segelas air pun keluar. Manjat pohon kurma. Ditebang satu tandan. Bukan diambil yang matang. Di situ ada mentahnya, ada mengkalnya, dibawa ke rumah. Nabi SAW pun heran, "Wahai Abu Ayyub, kenapa engkau menyuguh? Kenapa engkau menyuguhkan seperti ini?" Kata Abu Ayyub, "Wahai Rasulullah, aku ingin engkau memilih yang paling kau sukai." Jadi seperti itu terhadap tamu, apa yang dia sukai itu yang kita berikan. Beginilah contoh kehidupan sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Ayyub pamit, "Saya ke belakang sebentar ya Rasulullah." "Silahkan." Kemana dia? Ke kandang kambing. Jadi sunnah kedua sahabat apabila datang tamu adalah pergi ke kandang kambing. Sembeli kambingnya, dimasak oleh istri. Orang Lampung insya Allah bisa amalkan ini. Kalau tidak ada kandang kambing, boleh kandang ayam juga. Di belakang mungkin ada kolam ikan, tidak apa. Bersedia insya Allah. Pergi ke kandang kambing. Inilah kisah singkat bagaimana sahabat radhiyallahu anhu memuliakan tamu. Begitu hebatnya mereka memuliakan tamu, sehingga di antara mereka ada yang rela istrinya lapar, dirinya sendiri lapar, anaknya dibiarkan lapar demi memuliakan tamu. Asbab mereka turun ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa. Mereka sendiri perlu, mereka sendiri berhajat, mereka sendiri menginginkan, tetapi mereka
lebih mendahulukan orang lain. Inilah sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah kedapatan menangis tersebut-sebut di tepi masjid. Ada orang tanya, "Wahai Ali, kenapa engkau menangis?" Maka dia menjawab, "Mungkin aku telah melakukan kesalahan sehingga Allah marah kepada saya." Loh, ada apa? Ini sudah seminggu tidak ada tamu datang ke rumah saya. Tidak ada tamu datang ke rumah sahabat radhiyallahu anhu. Itu mereka menangis. Kadang-kadang di rumah kita, jangan di rumah, di muhalla kita, di masjid kita, udah sebulan tidak ada tamu datang, tidak ada jemaah datang. Udah 2 bulan, udah 3 bulan, masih bisa senyum-senyum kita. Di Filipina kemarin kami dikirim ke satu pulau namanya Pulau Boracay. Itu 2 tahun tidak ada jemaah datang. Kami datang begitu gembiranya mereka, sehingga bukan hanya mereka potong ayam, bukan hanya mereka potong kambing, mereka potong sapi. Masya Allah, gembira dengan kedatangan tamu. Dalam satu fadilah saya mendengar dikatakan bahwa setiap satu suap makanan kita dimakan oleh tamu, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Ini tidak banyak dibicarakan oleh para penceramah di depan mimbar, tidak banyak ditaklimkan, sehingga ibu-ibu kita tidak tahu fadilah ini. Bicaranya senantiasa bab cebok, bab toharo. Kapan sampai kepada bab memuliakan tamu di taklim kita? Hadirin yang mulia, kita tidak menyadari betapa banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kita berkhidmat kepada tamu. Nabi SAW katakan, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahim. Artinya itu bertamu. Coba, artinya itu 2,5 jam setiap hari. Understand? Yes, understand. Tapi hari ini kita mau dilapangkan rezeki, tapi tidak mau 2,5 jam setiap hari. Hadirin yang mulia, Allah Ta'ala memudahkan rezekinya para sahabat. Itu karena mereka menjalankan perintah-perintah agama mengikut apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sebelum Rasulullah SAW berdakwah, kehidupan mereka jahil, degil, musuhan, perang, miskin. Ini 5 keadaan sahabat sebelum dakwah. Tapi setelah dakwah dalam waktu singkat, lebih kurang hanya 35 tahun kata Pak Cecep, semoga Allah mencahayai kuburnya. Dalam waktu 35 tahun itu berubah, dari jahil berubah jadi alim, dari degil berubah menjadi berakhlak mulia, dari musuhan berubah menjadi kasih sayang, dari perang berubah menjadi damai, dari miskin berubah menjadi kaya raya. Apa yang dilakukan? Bukan membuka
lahan persawahan 1.000.000 hektar, bukan menanam 1.000.000 pohon, bukan membuka 1.000.000 pasar. Yang dilakukan mereka amal agama. Amal agama ini sistem ekonomi langit yang menyelesaikan semua persoalan. Seorang sahabat datang kepada Nabi, lapor, ya Rasulullah, saya ini kena krisis moneter. Kalau zaman sekarang mungkin kuliah anak nggak kebayar, mungkin uang sekolah, uang pondok, bahkan mungkin listrik sudah bunyi tit. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Rismon ini. Rasulullah SAW bukan memberikan duit modal untuk dagang di pasar, tidak. Rasulullah SAW bukan memberikan bibit untuk ditanam di kebun, tidak. Rasulullah SAW bukan memberikan kambing untuk diternak di padang rumput, bukan. Ini bukan cara Rasulullah untuk mengatasi masalah ekonomi. Tetapi Rasulullah SAW bacakan kepadanya ayat wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, bagaimana dengan istrinya? Mungkin istri sudah sholat, bagaimana dengan anaknya? Mungkin anak sudah sholat, gimana dengan cucunya? Perintahkan sholat. Hari ini akal kita kelihatannya kurang bisa nyambung menghubungkan antara ekonomi dengan sholat. Ketika bayan ini disampaikan oleh seorang masyaikh di Pakistan, maka ada seorang anak muda angkat tangan, ya Syekh, saya tidak paham apa hubungannya antara sholat dengan ekonomi. Saya lihat orang sholat itu gerakannya letakkan tangan di dada, kemudian pegang lutut, kemudian cium lantai, kemudian duduk, berdiri lagi. Kalau seperti itu tidak ada satu biji pun yang bisa tumbuh dari tanah. Maka anak muda dipanggil maju ke depan. Wahai anak muda, kamu sekolah di mana? Dia katakan, saya kuliah di Karachi. Baik. Kamu pernah melihat polisi lalu lintas di Karachi? Iya. Apa yang dia lakukan? Ya, dia mengatur lalu lintas. Bagaimana gerakan tangannya? Ya, yang dari depan ditahan, kemudian dari belakang disuruh maju, dari samping kanan ditahan, sebelah kiri disuruh maju. Apabila gerakan tangannya seperti itu di tengah jalan, apakah ada tanaman-tanaman bisa tumbuh dari itu? Apakah ada biji-bijian bisa tumbuh? Anak muda yang diam. Dia katakan, dia yakin betul bahwa nanti akhir bulan akan dikasih duit, akan dikasih gaji. Dengan itulah dia makan, istrinya makan, anaknya makan. Dia yakin dengan janji atasannya yang ngasih duit pada akhir bulan dengan melakukan gerakan-gerakan seperti itu di tengah jalan. Kenapa kamu tidak yakin? Allah yang memerintahkan untuk sholat dengan gerakan tangan di dada, di lutut, cium lantai, berdiri lagi. Kemudian Allah akan memberikan makanan. Hari ini seperti itu kita menghubungkannya, tidak bisa, nggak nyambung. Itu membuat kita letih. Padahal 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan
wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku letakkan rezeki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruhnya tuh di langit. Hari ini kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Letih, berkeringat, bertungkus lumus. Padahal Allah kasih kita jembatan untuk naik ke langit. Allah kasih kita eskalator untuk naik ke langit. Allah kasih kita lift untuk naik ke langit. Allah kasih kita roket untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat mi'rajnya orang beriman. Sahabat itu jadi mudah kehidupannya karena mereka senantiasa ke langit. Allah perintahkan alam semesta ini berkhidmat kepada sahabat. Ya dunia ikhdimi man khadamani. Wahai dunia, berkhidmatlah kepada orang yang berkhidmat kepadaku. Layani orang yang ibadah kepadaku. Itu perintah Allah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, kepada lautan, kepada pohon kelapa, kepada pohon cingkeh, kepada pohon kopi. Pohon apa yang banyak di Lampung? Pohon karet. Allah perintahkan itu semuanya berkhidmat kepada siapa? Orang yang berkhidmat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Wastakhdimi man khadamaki. Dan Allah perintahkan alam semesta ini, perbudaklah orang yang berkhidmat kepadamu. Wahai kebun karet, perbudaklah orang yang berkhidmat kepadamu. Wahai kebun kopi, perbudaklah orang yang berkhidmat kepadamu. Wahai kebun bawang, apa lagi? Yang punya kebun. Yang enggak punya kebun, yang punya ayam. Wahai ayam. Atau yang punya kambing, wahai kambing. Atau yang punya sapi, wahai sapi. Perbudaklah orang yang berkhidmat kepadamu. Kata Pak Haji yang punya toko katanya. Allahu Akbar. Perintah Allah kepada dunia ini. Dan dunia ini taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Hadirin yang mulia, sahabat mudah hidupnya karena mereka berkhidmat kepada Allah. Miqdad bin Aswad Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu lagi buang hajat, tiba-tiba datang seekor tikus membawa satu keping dinar. Satu keping dinar itu uang emas. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan lebih kurang 4 juta supaya mudah kita menghitungnya. Tiba-tiba datang duit 4 juta di depan dia. Lagi uang hajat, bukan lagi dagang. Tikus pergi, datang bawa lembaran yang kedua. Udah 8 juta. Pergi lagi, bawa lembaran yang ketiga. Udah 12 juta. Pergi lagi, bawa keempat, kelima, sampai 17 keping. Ayo, berapa itu? 17 kali 4 berapa? Ayo, siapa yang cepat menghitung? 68 juta. Coba. 68 juta ditumpuk di depannya. Terakhir tikus itu mengeluarkan uncangnya. Maksudnya laporan, udah habis bos, ini uncangnya saya kasih. Udah selesai uang hajat, uncang itu diambil, dimasukkan duit di situ. Terus kemana sahabat?
pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melapor, "Ya Rasulullah, ada peristiwa seperti ini. Apakah ini halal buat saya?" Nabi tanya, "Kamu masukkan enggak tangan kamu ke dalam lubang tikus itu?" "Tidak ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Itu halal buat kamu." Kalau orang Lampung kira-kira dimasukkan enggak tangannya ke dalam lubang? Mungkin bukan hanya masukkan tangan ke lubang, pulang ambil cangkul, atau mungkin sewa bulldozer. Sewa bulldozer 10 juta. Ini ada duduk-duduk dapat 68 juta. Hadirin yang mulia, Allah mudahkan kehidupan mereka karena mereka berkhidmat, mereka beribadah, mereka taat kepada Allah dan Rasul. Maka berubah. Azan. Terusin apa? Lanjut ya. Ini markas toh. Boleh 2 jam kan? Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, kami baru pulang dari Filipina. Wali kota Helmi Hasan tanya, apalah hikmah kami diputus ke Filipina ini. Mulanya jemaah kami rencananya ke Jepang, mungkin mau ketemu Kaisar Hirohito. Tapi setelah kami datang ke kedutaan Jepang, nggak bisa, belum siap. Jepang itu menerima hidayah, menerima jemaah. Akhirnya kami balik ke markas, melapor Jepang belum bisa, kami usulkan Qatar atau Thailand. Pada saat itu ada jemaah dari Indonesia baru balik dari Armenia, memberikan laporan tentang keadaan dakwah di Armenia. 20 hari di Armenia baru ketemu 1 orang Islam. Kami mendengarkan laporan dari Armenia itu luar biasa. Besoknya kami dengar usulan jamaah kami ini ke Armenia. Wah, jadi dagdikduk karena terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina. Itu mantan Soviet, itu Armenia, tetangga, bisa kesenggol-senggol rudal di situ. Tapi ya sudahlah, kalau memang diusulkan ke Armenia, kita siap. Yang kata sahabat itu, keberanian tidak memperpendek umur dan kepengecutan tidak memperpanjang umur. Ya sudah, kami cari kontaknya Armenia. Saya sudah video call dengan ahbab Armenia. Senang mereka, welcome, selamat datang. 2 hari kemudian datang putusan dari Nizamuddin. Ini jemaah ke Filipina. Wah, sudahlah, padahal kami sudah urus visa, sudah bayar visa, 500.000 visa ke Armenia. Saya bilang ke Pak Cipto, kenapa cepat-cepat ngurus visa ini, belum ada keputusan. Itu baru usulan dari markas Kebonjeruk ke Nizamuddin. Tapi karena semangatnya begitu dahsyat, biarnya bisa diurus. Udah, sekarang kami dikirim ke Filipina. Masya Allah, Filipina ini kami tidak paham apa maksud Allah hantarkan kami ke sini. Kami Jumat pertama di hadapan kami itu tiba-tiba 3 orang bersyahadat masuk Islam. Saya tanya orang di samping saya, "They embrace Islam?" "No, they reverse Islam." Mereka bukan masuk Islam, mereka ini kembali Islam. Bahasa orang Filipin, balik Islam. Jadi sangat populer itu istilah balik Islam misalnya. Ini sudah setahun balik Islam, ini udah 4 tahun balik Islam, ini sudah 6 tahun balik Islam, ini 12 tahun balik Islam. Jadi bahasanya itu balik Islam.
Saya jadi curiga kenapa mereka ini bahasanya balik Islam. Saya buka sejarah. Ternyata itu Manila dulu namanya adalah kerajaan Amanila. Fi amanillah. Dulu Syekh Karim Makhdum dakwah ke sana, bawa Islam ke sana, hingga hampir seluruh Filipina itu masuk Islam. Berikutnya datang Syekh Sulaiman Al-Minangkabawi, orang Padang, menjadi raja di sana, bawa Islam di sana. Hampir seluruhnya Filipina itu masuk Islam. Kemudian zaman berganti, dakwah merosot, datang penjajah Spanyol, datang Spanyol, kalau tidak mau pindah agama tembak. Maka banyak yang ditembak, tapi banyak juga yang memilih pindah agama. Lama-lama akhirnya mereka berubah menjadi Katolik. Satu sopir membawa kami dari satu tempat ke tempat lain, pindah dari satu kota ke kota lain selama lebih kurang 30 hari. Kami gerak di 8 provinsi, 2 pulau besar. Itu sopir, saya tanya, nama kamu siapa? Namanya Francisco. Bapak kamu namanya siapa? Alfredo. Bapaknya bapak kamu namanya siapa? Dia nggak mau kasih tahu. Saya curiga bapaknya bapak dia namanya Abdullah. Negeri balik Islam. Di masjid terakhir, satu orang dibawa oleh kawannya masuk masjid ketika kami lagi taklim. Ini yang punya masjid mu'allaf juga, namanya Khalid. Nama barunya Khalid. Nama sebelumnya Chun Chok, orang Chinese Filipina. Tiba-tiba disuruh kita diam, berhenti taklim sebentar. Oh, kenapa? Ini ada orang datang mau masuk Islam. Datang ditanya, kenapa mau masuk Islam? Sebenarnya sudah 2 tahun saya mau masuk Islam, tetapi baru sekarang saya semakin yakin, dan ini ada teman yang membawa saya ke sini. Nah, singkat cerita namanya John Herazon. Dia bilang, kamu namanya sekarang ganti, Muhammad Jabir Asy-Syafi'i. Pak Wali Kota Bengkulu kasih nama Muhammad, saya kasih nama Jabir. Itu Maulana Qasim kasih nama Asy-Syafi'i karena itu masjid tempatnya adalah Masjid Syafi'i. Tiap hari orang balik Islam. Dan pekerja-pekerja dakwah di Filipina orang-orang muda. Artinya masa depan Islam di Filipina insya Allah akan kembali cerah. Karena mereka aktif. Walaupun sekarang jumlah Islam sekitar 6%, masjid sembunyi di pojok-pojok, tetapi geliat dakwah nampak luar biasa, semangat, anak-anak muda disemangat. Mereka berada di pojok-pojok kampung masjidnya, tapi amalan hidup, amalan hidup. Kadang-kadang 2 jam kami berjalan baru ketemu masjid, tapi itu juga hidup. Satu masjid kami ketemu hanya 21 rumah, itu juga hidup. Niat ke Filipina insyaallah. Ada Mas Kirom baru pulang dari Niger. Ada tadi Pak Agus baru pulang dari Brazil. Mas Turo bersama istri pergi ke Brazil, Masya Allah. Di tengah-tengah suasana pandemi ini, jamaah terus bergerak. Jamaah terus bergerak. Jadi hadirnya mulia, inilah yang merubah suasana. Kata Maulana Sa'ad Damat Barakatuh, jangan menunggu suasana menjadi baik baru kalian bergerak. Kalianlah yang bergerak agar nanti suasana menjadi baik. Jadi bapak-bapak ini jangan diam di Lampung.
Bergeraklah ke Amerika, Eropa, Australia, Afrika. Itu Allah kasih duit, Allah kasih kebun, Allah kasih karet, Allah kasih cingke, Allah kasih kopi. Maksudnya tuh jangan tinggal di situ. Dikasih banyak itu maksudnya supaya cukup hasil karet itu untuk dipakai ke Amerika, pakai ke Eropa, pakai ke Australia. Jangan hasil karet itu hanya dipakai ke Kalianda, pakai ke tulang bawang, pakai ke Tanggamus. Jangan. Pakai hasil karet yang dikasih Allah itu ke Eropa, ke Afrika. Itu maksudnya. Karena harta ini akan habis juga. Nggak dipakai dakwah habis, dipakai dakwah habis juga. Tapi kan untung kalau dipakai dakwah. Bersedia insya Allah. Insya Allah. Tapi hari ini kenapa susah untuk mengajak umat ini dalam dakwah? Karena di masjid kita tidak ada makanan. Hari ini siapa yang niat mulai besok sedia makanan di masjid? Insya Allah. Niat insya Allah. Siapkan makanan. Bagaimana caranya sedia makanan di masjid? Itu gerakan emak-emak, gerakan ibu-ibu. Kasih tahu istri, istriku sayang, kalau begitu ya. Besok tolong siapkan singkong rebus. Kalau orang makan singkong rebus kamu, setiap satu suap makanan yang dimakan oleh kamu, pahala untuk kamu haji dan umroh yang sempurna. Kasih tahu istri kita kok seperti itu. Kalau di sekitar masjid ini ada 20 rumah, maka setiap hari akan tersedia 20 piring singkong rebus. Wah, kalau setiap hari ada singkong rebus di masjid, oh orang tuh betah tinggal di masjid. Kenapa orang cepat-cepat mau pulang dari masjid? Perutnya lapar. Tapi kalau ada makanan, mereka akan diam di masjid. Kalau perutnya kenyang, mudah disuruh. Ayo usuli, ayo ususi, mau diajak musyawarah mudah, mau diajak taklim mudah. Kenapa? Karena perutnya kenyang. Tapi kalau perutnya lapar, males orang itu disuruh-suruh. Singa yang ganas, yang liar dari hutan, itu dikasih makan, kasih makan. Oh, bisa dipeluk-peluk, bisa dinaiki. Singa yang liar tuh. Ini kalau orang yang liar dikasih makan di masjid, insya Allah jadi jinak juga di masjid. Bersedia insya Allah. Jadi ini rahasia Nabi. Beng beng pek pek, makain kain megelakat-gelakat kata orang Filipina. Hah? Jangan pelit, apalagi jadi pengurus masjid. Nggak boleh pelit. Habiskan uang masjid untuk makan-makan. Bongkar itu kotak infak, bongkar. Hah? Habiskan duitnya. Nanti kalau orang protes, kenapa habis uang masjid? Kan kamu yang makan. Dia tidak bisa protes lagi karena dia makan sendiri. Orang kalau perutnya kenyang di masjid, maka kalau dia dagang, dia untung dagangannya, maka untungnya itu akan ditaruh di masjid. Dia bertani, dia panen, hasil panennya itu akan ditaruh di masjid. Karena dia di masjid dilayani. Tapi kalau pengurus masjid pelit, pengurus masjid medit, pengurus masjid kikir bin bakhil, oh, masjid itu bakal sepi, tidak ada penggemarnya dan orang juga jadi pelit, nggak mau ngasih duit ke masjid. Udahlah, mulai besok bongkar kotak infak di masjid itu insya Allah ya. Sediakan singkong rebus. Dan istri kita ini harus diberdayakan. Caranya adalah perintahkan dia untuk masak makanannya yang terbaik untuk kirim ke masjid. Tiap hari. Ramadan kita sudah sering memerintahkan istri kita bawa makanan. Tapi di luar Ramadan kita berhenti. Padahal luar Ramadan ini lebih banyak makan. Luar Ramadan ini kita harus perintahkan istri untuk bawa makanan ke masjid. Bersedia insya Allah ya. Libatkan istri dalam urusan masjid, baru itu akan datang kekompakan dalam perjuangan dakwah insya Allah. Ayo sekarang siapa niat?
Ini dalam waktu dekat akan ada Jur Kudama. Dari sekarang ini berangkat itu ruhnya Jur. Tapi kalau berangkat nanti sesudah Jur Kudama itu jasmaninya, ruh dan jasad dua-duanya penting. Boleh sekarang kasih nama insyaallah. Samsul negeri jauh. Mana negeri jauh Allah terima insyaallah. Samsul. Samsul Allah terima insyaallah. Allah mudahkan urusannya insyaallah. Dari Larangan Jakarta. Tangerang Kota. Rijal insyaallah. Insyaallah. Segera. Ayo bismillah kasih nama. Rizal. Ini kita. Ya. Masya Allah. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo Pak, Masya Allah berdiri. Ini untuk mematahkan leher setan. Berdiri semuanya insya Allah. Berdiri semuanya. Ayo Pak, bismillah. Ini saatnya kita melawan kemalasan yang dibuat oleh setan sama kita. Berdiri insya Allah. Niat semua dalam hati. Kalau niat kita diterima Allah, Allah kasih ongkosnya nanti. Allah kasih motornya nanti. Allah kasih pesawatnya nanti. Masya Allah. Yang jomblo-jomblo Allah kasih istrinya nanti. Allah. Mulyadi Allah terima insya Allah. Kalau niat Allah terima mudah. Tapi kalau kita tidak niat, bagaimana Allah mau ngasih? Masya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Belum pernah ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh. Oke, yang belum pernah IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Nah, sekarang Pakistan sudah mulai buka Pak. Masya Allah. Markas Lahore, markas baru. Ayo, saya belum pernah. Angkat tangan silakan. Yang belum pernah Pakistan. Masya Allah. Mari, insya Allah. Silakan. Pak Mukhayyad. Berangkat. Yang sudah berangkat, pergi lagi tidak apa-apa. Masya Allah. Abdul Hamid. Allah mudahkan. Ini siapa lagi? Nama? Yusuf. Allah terima insya Allah. Mari Pak, bismillah. Semoga Allah mudahkan. Allah mudahkan insya Allah. Allah selesaikan urusannya insya Allah. Allah jadikan anaknya hafiz-hafizah, alim-alimah, da'i-da'iyah, mujahid-mujahidah. Saya ini hanya action aja ya. Saya hanya action. Oh iya. Action. Amin. Jazakumullah. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cam Yabey.